Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-8. Kita akan bahas surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Niscaya Tuhanmu menghapus dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hari itu Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka berlari antara depan mereka dan kanan mereka. Mereka berkata, ya Tuhan, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Nah, itu artinya surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ada beberapa poin penting dari ayat ini. Pertama, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi ketika Allah memerintahkan bertaubat, yang diperintahkan itu orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Allah tidak mengatakan wahai manusia, tidak. Wahai anak Adam, tidak. Wahai para pendosa, tidak. Kan harusnya yang dipanggil itu wahai para pendosa, bertobatlah, tidak. Yang dipanggil itu hai orang yang beriman, bertobatlah. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, yang disuruh bertobat itu orang beriman, yang dipanggil bertobat itu orang beriman. Harusnya yang dipanggil bertobat itu orang-orang yang berdosa, ahli maksiat, terus bertobat. Kenapa yang dipanggil bertobat itu orang beriman? Bapak Ibu, ini menjadi isyarat bahwa orang beriman itu pun tak pernah lepas dari dosa, apalagi ahli maksiat. Bapak Ibu, orang yang beriman pun pasti berdosa, apalagi yang ahli maksiat. Karena itu yang dipanggil itu orang beriman. Kalau orang beriman saja dipanggil untuk bertobat, apalagi itu yang ahli maksiat itu lebih hebat lagi panggilannya. Karena Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita ini, sehebat apapun kualitas iman kita, yang aman dari dosa. Itu kenapa Bapak Ibu, agama kita, Nabi mengajarkan habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kalimat yang Bapak Ibu baca pertama yang diajarkan Nabi? Astagfirullah, Astagfirullahaladzim, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu bacaan habis salat, bukan habis minum keras, bukan habis berjudi. Ini habis salat setelah sujud. Kalimat pertama yang kita ajukan adalah istighfar, astagfirullah, taubat. Kenapa begitu? Bapak Ibu, dalam salat pun kita tidak aman dari dosa.
Dalam salat pun kita tidak aman dari dosa, apalagi di luar salat. Yang habis berwudu saja, yang sudah berpakaian rapi saja, yang sudah di dalam masjid saja masih bisa berdosa, apalagi yang di luar masjid, apalagi yang tak suci. Dalam salat tadi Bapak Ibu bisa berdosa, bisa. Ya misal ibu salat di belakang, nampak mungkin kawan lelusu, ibu berkomentar dalam hati itu, tak diucapkan tapi dalam hati saja. Ibu kok rumah rancak, foto rancak, tapi mungkin lelusu kan? Itu masih ya ibu lintasan hati begitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dosa itu walaupun sebesar zarah, lintasan hati. Apa tadi salat sujud, pas sujud mampu kawan kan baca tasbih, tak tanggung bau namo mereka sama pagi bau namo. Siapa pamale mana gosok gigi. Padahal mungkin dia sakit. Mungkin ada organ pernafasannya yang sudah rusak, yang nafasnya bukan dia mana yang gosok gigi. Apa ada berusaha kok dia sujud tadi? Tak masih. Karena itu habis salam istighfar tobat. Habis salat bertobat. Hebat itu. Bapak Ibu habis pengajian ini, kan Bapak Ibu dengar ceramah, saya berceramah, yang kita sampaikan Al-Quran, yang Bapak Ibu dengar Al-Quran. Sebelum kita tutup pengajian ini, Nabi perintahkan baca istighfar, namanya doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, taubat kami ya Allah. Ini habis pengajian, bukan habis minum, bukan habis duduk di lampau. Duduk di pengajian pun istighfar sebelum tutup. Kenapa? Tidak ada kita yang aman dari dosa hingga dalam majelis ini. Ya bisa jadi, ya ibu-ibu apa-apa duduk dalam pengajian, ya kan? Ibu di belakang. Setelah ngajar pengajian mulai ibu-ibu surang dalam abang kami kawan lagi teman. Muncung panjang kau kasih itu. Kasih muncung ibu panjang orang rumah seperti masjid pengajian kemudian dari itu dosa. Atau ibu-ibu di belakang duduk laki-laki itu otak dan di otak sudah dosa. Makanya ibu apa sebelum tutup pengajian tobat dulu. Itu maksudnya kenapa yang dipanggil bertobat itu orang beriman. Karena tidak ada yang aman dari dosa hingga orang beriman pun tak aman dari dosa, apalagi yang kurang imannya. Yang dalam ketaatan pun bisa bermaksiat, apalagi memang dalam bermaksiatnya. Itu alasannya kenapa yang dipanggil itu orang beriman. Yang kedua isyaratnya, dosa itu tidak mencabut keimanan seseorang. Selama dia bersyahadat, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia tetap beriman. Cuma namanya orang beriman yang berdosa besar. Kalau dia tidak salat, dia tetap beriman. Kalau dia tidak puasa, tetap beriman, kecuali dia murtad, sudah mencabut imannya, baru tidak beriman lagi. Tapi kalau ada orang dia bersalat tapi tidak sholat, tetap dia beriman. Kalau mati dia sholat, dia beriman. Cuma dia mukmin yang berdosa besar. Kalau ada orang beriman dia mencuri, berzina, tetap dia beriman. Cuma orang beriman yang berdosa namanya. Karena dosa tidak mencabut keimanan. Itulah kenapa Allah memanggil, hai orang yang beriman, bertaubatlah. Maknanya apa? Dosa tidak mencabut keimanan. Karena ada juga orang yang berpendapat, orang kalau tidak sembahyang, kalau mati tidak usah disolatkan, karena dia kafir. Enggak. Kafir itu kalau dia murtad. Orang yang sholat masuk neraka, orang yang tidak sholat masuk neraka. Iya, Allah sebut begitu. Ya di surah Al-Mudaththir 40 sampai 43. Tapi orang yang tidak sholat itu dia tetap beriman selama dia bersyahadat. Nanti habis dosanya masuk surga lagi.
tidak disolatkan itu kalau dia kafir dalam hati hakiki. Seperti ya orang Nasrani, Yahudi yang tidak perlu salatkan, atau orang mati bunuh diri. Karena orang mati bunuh diri itu punya kafir hakiki. Karena tidak mensalatkan orang yang mati bunuh diri. Makanya Bapak kalau baca surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah sudah jamin ya. Ini ada orang berbuat dosa sudah melewati batas normal. Misal begini, masuk neraka itu dosa paling tinggi hanya boleh 101 miliar. Itu dosa paling tinggi untuk masuk neraka. Dan lagi dosa di atas itu, dia dosanya sudah 2 miliar. Itu namanya asrafu ala anfusihim, mereka yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa. Yang begitu pun kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni semua dosanya kalau dia mau bertobat. Bahkan orang yang melampaui batas dalam berbuat dosa itu masih dipanggil hamba Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Betapa rahmatnya Allah demikian. Orang yang sudah bergelimang dosa, yang dosanya sudah melampaui batas pun Allah panggil dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Makanya Bapak Ibu, tidak usah Bapak Ibu khawatir Ustaz, ampuni masuk wudhu, sembahyang indah, maksiat banyak, ibu tidak jadi singgung maka. Kini kau jalan mati kau tak kanan dan bangga. Kini baru kau mau ibadah. Tak apa. Kenapa? Semua dosa sudah diampuni Allah. Kalau mau bertobat, istighfar. Tanpa kecuali semua dosa diampuni Allah. Kecuali tentu yang terkait dengan hak-hak manusia. Kalau dengan hak-hak manusia harus dipulangkan, dikembalikan. Kalau tidak Allah tak ampuni. Tapi yang dengan Allah, sekalipun dia masuk orang yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu, aku di masa lalunya koreman keladang, bandar judi, sembahyang tidak 40 tahun, sudah jangan putus asa. Taubat, semua dosa diampuni Allah. Nah, taubat ini Ibu, Allah perintahkan taubatnya nasuha. Bukan hanya sekedar taubat biasa, taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Nanti baca Ali Imran 135 sampai 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang taubat nasuha itu kalau mereka berbuat salah, mereka berbuat zalim, mereka pertama istighfar, lalu berjanji tidak melakukan kembali kesalahan yang serupa. Nah, ini taubat nasuha. Kadang-kadang orang taubat bebo, tapi bisa ulang balik. Yang nasuha itu mana yusiru ala ma fa'alu. Kalau berbuat salah juga besok jangan kesalahan itu pula lagi. Kesalahan yang lain pula. Jangan berulang-ulang kesalahan yang sama dikerjakan. Itu taubat nasuha. Kalau juga terulang, berlaku ayat terakhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ini ayat yang membuat Nabi gembira. Apa? Andai kita melakukan kesalahan, sebelum kita minta ampun pun sebenarnya Allah sudah mengampuni kita. Ya Allah, jangan kau bebani saya dosa jika lupa atau bersalah. Ini ayatnya. Bapak Ibu sudah berusaha menghindar
dari dosa yang sama, tetap juga dosa yang sama dilakukan, maka Allah sudah mengampuni dengan ayat tadi. Tapi yang taubat nasuha itu ada janji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau itu yang kita lakukan, apa kata Allah? Yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah tutupi keburukan-keburukan itu. Begini, janji Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bertobat, Allah tutupi dosa. Menutupi dosa itu bahasa Arabnya yukaffir. Kafir itu dari kata kafar. Kafar itu artinya menutup. Maka kafir itu bahasa Arab itu. Jadi bahasa Inggris kafir. Apa maksud yukafir ankum sayyi'atikum? Bapak Ibu kalau berdosa, mungkin dosa Bapak Ibu 1 juta banyaknya. Begitu Bapak Ibu bertobat, dosa yang 1 juta tadi diganti dengan kebaikan yang jumlahnya sebanyak dosa tadi. Itulah yang disebutkan Allah surah Al-Furqan ayat 70. Ya, Al-Furqan 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bila mereka bertaubat, kata Allah, Allah ganti dosanya dengan pahala. Itulah kenapa Allah punya sifat Ghafurun Rahimun. Ghafur dihapus dosa, Rahim diganti dosa dengan pahala. Jadi kalau ada Bapak Ibu mohon maaf 70 tahun berdosa, sekarang bertobat, sebanyak dosa itulah pahala diganti oleh Allah. Itu rahimnya Allah. Itu kenapa Nabi berkata, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang yang punya amal tapi masuk surga. Kenapa bisa masuk surga tanpa amal? Begitu dia bertobat istighfar, diganti Allah dosanya itu dengan pahala sebanyak jumlah dosa yang pernah diperbuatnya. Itu yang disebut Allah yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Allah pasti mengganti dosa mereka dengan kebaikan. Itu maksud yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah ganti dosa-dosamu dengan kebaikan. Namanya kafir. Di-cover dosa kita dengan kebaikan. Itu janji Allah kalau kita mau bertobat. Lalu kata Allah, wa yudkhilukum jannatin. Begitu kamu bertobat, Allah masukkan kamu ke surga. Itu kenapa Bapak Ibu kata ampunan selalu beriringan dengan kata surga. Coba lihat surat Al-Hadid ayat 21. Al-Hadid 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kamu mendapat ampunan Tuhan dan surga. Di ayat lain, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Selalu Bapak Ibu kata ampunan diiringi dengan kata surga. Apa maknanya? Begitu Bapak Ibu dapat ampunan dari Allah, maka surga langsung menanti. Itu kenapa Nabi berkata, man qala hina yusbi, siapa yang di pagi hari berkata sekali saja, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dia katakan sekali itu permintaan ampun di pagi hari, mati dia sebelum sore, kata Nabi, famin ahli jannah, dia langsung menuju surga Allah. Bila dia baca di sore hari sekali, dia baca sore hari sekali, mati menjelang pagi, kata Nabi, famin ahli jannah, dia langsung menuju surga Allah. Kenapa? Ampunan itu muaranya surga.
Itu kenapa begitu Allah mengatakan kamu diampuni, wa yudkhilakum jannatin, langsung kamu ke surga Allah. Itu makanya Bapak Ibu istighfar tiap hari. Nabi berkata, saya semalas-malasnya saya tidak kurang istighfarnya 70 kali dalam sehari. Lalu apa lagi kata Allah? Yauma la yukhzillahu allazina yauma la yukhzillahu nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman. Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah mengecewakan orang beriman. Kenapa? Semua janji Allah itu pasti terwujud. Jadi kalau Bapak Ibu istighfar, bertaubat, menjelang mati, janji Allah surga itu pasti. Kita tak akan pernah kecewa dengan janji Allah. Apapun yang dijanjikan Allah pasti terwujud. Coba baca di surat Al-A'raf ayat 44. Al-A'raf 44. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Nanti Bapak Ibu, penduduk surga akan berteriak ke penduduk neraka. Hei penduduk neraka, dulu Tuhan kita menjanjikan ini. Apakah semua janji Allah itu ada di neraka? Mereka mengatakan na'am, semua janji Allah ada di neraka. Dulu Allah menjanjikan begini di surga, dan sekarang kami benar-benar menemukan di surga seperti yang dijanjikan Allah. Begitu kata manusia nanti begitu. Semua yang diceritakan Allah tentang neraka yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, kata penduduk neraka, na'am, haqqan, semua janji Allah tentang neraka itu benar-benar ada dalam neraka. Penduduk surga pun berkata, semua janji-janji Allah yang ada di surga, na'am, haqqan, semuanya pun benar, tidak ada satupun yang meleset. Kenapa? Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang beriman. Semua janji Allah pasti. Bapak Ibu, apa janji Allah? Siapa yang salat subuh, salat sunat 2 rakaat menjelang subuh, dia diberikan lebih dari dunia dan isinya. Pasti. Besok Bapak menemukannya nanti di surga. Kenapa? Allah tidak pernah mengecewakan orang beriman. Tak pernah. Kalau ada orang datang ke pengajian, duduk di majelis taklim, 1 langkah kakinya tadi sama dengan setahun salat malamnya, kata Nabi. Janji Allah itu pasti. Bapak Ibu akan menemukan janji-janji sempurna nanti. Makanya penduduk surga berteriak ke penduduk neraka, benarkan janji Allah? Benar. Ya, kami membenarkan sekarang kami menemukan janji Allah di surga. Itu maksud Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang beriman. La yukhzillahu nabiyya wallazina amanu ma'ah. Ya, jadi Bapak Ibu yakin dengan janji Allah itu. Ini orang-orang yang tak datang subuh berjamaah ini, atau yang pulang habis sholat subuh dengan pengajian, karena dia tidak yakin dengan janji Allah. Kalau dia yakin dengan janji Allah, panu masa juga, para banyak rumah sudu-sudu masa juga, apa sebanyak buat, dan tak yakin dengan buat laku-laku, saya tinggal cukup apa dia tak payah-payah. Mana rancang-rancang ganti-ganti dengan menjaga-jaga dan bujang-bujang, karena mereka tidak yakin dengan janji Allah. Nanti mereka akan berteriak, semua janji Allah itu pasti. Nah, yang terakhir kata Allah apa? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nanti di akhirat mereka akan menuju surga dengan cahaya di depan dan cahaya di kanan. Bapak Ibu, kita nanti akan melewati sirat. Sirat itu titian halus yang dibentangkan Allah di atas jahanam. Panjangnya 21.000 tahun perjalanan. Halusnya lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Di bawahnya jahanam berwarna hitam pekat. Begitu kata Nabi hadis sahih. Begitu juga disebutkan di surat surat Maryam ayat 85 ayat berapa? 71 72. Kata Allah
nanti di padang mahsyar setelah melewati hisab, maka manusia akan melewati sirat. Ma minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, ketika melewati sirat yang panjang yang halus, di bawahnya jahanam berwarna hitam, digelapkan oleh Allah segelap-gelapnya keadaan. Bayangkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tengah malam meniti batang karangi titian, di bawah itu batang karangi gadang, ditaruh meniti. Ini titian halus, lebih halus dari rambut, panjangnya tak berapa lama meniti, di bawahnya api berwarna hitam, gelap gulita menitinya. Siapa yang mau? Siapa yang kuat? Siapa yang bisa? Tapi kata Allah, ada orang-orang yang melintasi sirat dengan cahaya di depan dan kanannya. Mereka dengan kecepatan cahaya. Siapa? Mereka yang bertaubat tadi. Mereka yang berdosa tapi bertaubat hingga melewati sirat dengan cahaya. Karena itu Bapak Ibu kalau baca Al-Hadid 12:13, yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'aluhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari itu orang-orang beriman melewati sirat dengan kecepatan cahaya. Tapi ada satu hadis yang menjelaskan ini, hadis Ibnu Majah. Kata Nabi, basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bi nurin tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira, kata Nabi, orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam untuk subuh berjamaah, mereka lah yang paling terang cahayanya melewati sirat gelap di akhirat. Siapa yang paling terang cahayanya, kata Nabi? Yang berjalan dalam kegelapan malam menuju rumah Allah untuk subuh berjamaah. Makanya Bapak Ibu yang ledakan subuh berjamaah, nanti terang melewati sirat. Kecepatannya kecepatan cahaya. Coba lihat ini. Ya, makanya kalau bisa Bapak Ibu ke Mas Haji kok berjalan kaki. Selama masih bisa berjalan kaki, berjalan kaki. Kalau berjalan kaki ke masjid kok mahal subuh Ibu. Ya, ada tuh tergantung keadaan. Kalau dulu nggak sakit, apa dia kendaraan? Atau rumah jauh mau diambil, rumah turun tiga kali berjalan kaki gitu, begitu, gitu. Harus sesuaikan dengan keadaan. Tapi Bapak Ibu yang laki-laki yang saja berjalan kalau saja itu cahaya terang itu. Nah, kenapa Allah katakan ini orang yang berjalan ke masjid itu orang yang pertama sampai ke surga melewati sirat dengan cepat? Karena pasti itu orang beriman. Orang kalau subuh berjamaah pasti orang beriman. Kenapa hadis sahih mengatakan bainana wa bainal munafiqin suhudul atama wa subuh? Kata Nabi, perbedaan orang beriman dan orang munafik subuh berjamaah. Yang datang subuh berjamaah itulah orang munafik. Yang subuh berjamaah itulah orang beriman. Nah, itulah alasannya kenapa orang beriman melewati cahaya, melewati sirat dengan kecepatan cahaya. Makanya Bapak Ibu, tobatlah selagi masih ada kesempatan sebelum malaikat maut datang. Sebanyak apapun dosa kita, Allah ganti dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Makanya Bapak Ibu duduk-duduk sering-sering pengajian seperti ini, karena dengan duduknya di pengajian ini dosa diampuni semua oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kalau ada yang mati mendengar pengajian itu langsung saya welcome. Pokoknya Bapak Ibu yang lah pensiun, kalau lama-lama duduk di pengajian itu kalau mati situ, mati kan surga langsung. Kenapa? Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bila engkau mendapatkan ampunan, surga langsung menanti. Itu hebatnya rahmat Allah. Nah, itulah di antara maksud surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Itulah Bapak Ibu. Ada pertanyaannya? Nah, kalau ada kita tutup dulu dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.